Halo, jumpa lagi di channel ini ya. Di sini kita masih akan membahas tentang buku siswa IPA. Masih tentang bab 1 ya, bab 1 kemarin tentang pengukuran. Nah, di sini coba kalian buka halaman 23 tentang ayo cek pemahaman. Jadi setelah kita mengisi aktivitas 1 sampai dengan 7 kemarin, sekarang kita akan membahas ayo cek pemahaman kita di halaman 23. Jawablah pertanyaan berikut ini. Di sini ada sebuah bahan bacaan yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, di sini silakan kalian baca dulu teksnya. Kita langsung aja ke soalnya. Oke, lanjut di nomor 1 adalah kesalahan pengukuran yang disebutkan pada paragraf ketiga. Oke, ya, pada paragraf ketiga. Termasuk dalam kesalahan pengukuran akibat apa? Kita baca dulu paragraf ketiga. 1, 2, 3 ini ya. Ini paragraf ketiga. Menurut dia, ada banyak yang menyebabkan timbangan pedagang tidak sesuai dengan standar nasional. Di antaranya cara pemakaian yang tidak tepat dan lain-lain. Tentu ada juga yang sengaja diakali, tapi mayoritas yang dibawa ke sini karena faktor alam, yaitu karatan. Nah, seperti ini ya. Mayoritas karena faktor alam, karena perkaratan. Karat itu karena proses oksidasi ya. Jadi si besinya itu menghitam gitu. Oke, berarti di sini kita bisa menjawabnya. Nah, apakah itu termasuk ke dalam kesalahan acak? Tentu saja tidak ya. Bukan termasuk ke dalam kesalahan acak karena itu kan kesalahan alat, ya kan? Oke. Di sini ada kuncinya kesalahan alatnya tadi kan. Kemudian apakah itu kesalahan sistematik? Nah, kita nanti coba cek. Kesalahan paralaks itu adalah kesalahan pengamatan. Kesalahan paralaks itu adalah kesalahan pengamat dalam membaca alat ukur. Nah, yang ini juga sama, keterbatasan keterampilan pengamat itu termasuk ke dalam kesalahan paralaks. Berarti jawabannya adalah kesalahan sistematik. Kenapa kesalahan sistematik? Karena tadi di sini kan ada kesalahan alat. Nah, dan karat itu termasuk termasuk dalam kelelahan alat. Kelelahan alat itu artinya udah rusak gitu kan, udah usang. Nah, kelelahan alat itu akan berakibat pada kesalahan alat. Nah, sehingga akan berakibat pada kesalahan yang sistematis. Seperti jawabannya kesalahan sistematis. Kemudian yang nomor 2, kesalahan pengukuran yang disebutkan pada paragraf ketiga barusan. Kalimat pertama termasuk dalam kesalahan pengukuran akibat apa? Kalimat pertamanya itu tadi kan. Nah, yang ini ya. Ada banyak faktor katanya. Di antaranya cara pemakaian yang tidak tepat. Oke, itu kata kuncinya ya. Cara pemakaian yang tidak tepat. Itu. Cara pemakaian tidak tepat artinya diakali. Ya, nah gimana diakalinya? Kesalahan acak ini juga salah, kan? Kesalahan sistematis sama aja karena kan sengaja diakali, paralaks bukan. Nah, sengaja diakali itu berarti nanti titik kalibrasinya bukan di 0. Artinya kalau kalian nimbang harusnya 25 gram. Misalkan ada timbangan kayak gini ya, timbangan alat. Nah, nanti mulainya itu misalkan di 5 gram. Nah, ini salah, harusnya mulainya itu di 0 gram. Harus di 0, sama kayak Pertamina lah, dimulai dari 0 ya, gitu kan. Ya, kayak gitu. Coba kita lihat nomor 3-nya.
Nomor 3, pada paragraf ketiga, kalimat ketiga disebutkan bahwa disebutkan bahwa kesalahan akibat faktor karatan menyebabkan keseimbangan berubah melewati batas toleransi. Selisihnya sekitar 20 gram. Oke. Untuk timbangan 5 kg, berarti untuk 5 kg toleransinya itu 20 gram. Nah, yang ditanyakan adalah artinya persentase ketidakpastian relatifnya. Nah, di sini kan 20 gram itu ketidakpastiannya. Jadi bisa aja lebih dari 20 atau kurang dari 20. Misalnya kayak gini ketidakpastian itu. 5 kilo itu kan bisa aja nanti jadi 5 kilo tambah 5 kilo tambah 20 gram atau 5 kilo kurang 20 gram. Jadi ada ketidakpastiannya. Ini 5 kilo. Nah, plus minusnya ya. Ini 20 gram. Ini 20 gram. Nah, kayak gitu maksudnya. Nah, yang ditanyakan persentasenya berapa? Berarti kita lihat persen ini tuh berapa sebenarnya. Nah, untuk lebih memudahkan kita hitung dulu 5 kilonya menjadi satuan gram. 1 kilo itu 1000 gram ya, berarti ini 5000 gram. Nah, sekarang kita hitung. Dalam 5000 gram kesalahannya itu 20 gram. Nah, 20 gram itu berapa persen? Nah, kita lihat aja persen kesalahan. Berarti persen kesalahannya cukup kalian menghitung 20 gram kesalahannya dibagi total timbangannya 5000 gram ya, dikali 100%. Nah, ini kan tinggal dicoret-coret ya, 2/500. Oke, berapa? Ini tinggal cari ya, 2 kali 100 200, berarti 200/500% atau 2/5%. 2/5 itu kan 0,4%. Oke, jawabannya berarti 0,4%, gitu ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Bisa di save ya. Soal nomor 4. Seseorang membeli telur sebanyak 5 kg dengan harga per kilogramnya adalah 24.000. Telur tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan yang berkarat seperti yang dijelaskan pada soal nomor 2. Timbangannya berkarat. Oke. Maka kerugian yang ditanggung pembeli akibat kesalahan pengukuran. Dia membeli 5 kilo. Oke, ingat ya. Berarti kita hitung dulu. Nah, tadi ingat-ingat ya. Tadi kan kesalahannya itu 20 gram. Kurang 20 gram ya. Plus minus 20 gram atau tulisnya yang tadi aja 0,4%. 0,4%-nya hilang gitu kan dari 5 kg. Ya, kita hitung dulu. 0,4% dikali 5 kilo atau 0,4 dikali 5000 ya, sama dengan sorry, ini bukan, nggak usah dibuat 5000 ya. Nah, kita hitung aja langsung 0,4% karena ini kan per kilogramnya itu adalah 24.000. Jadi satuannya sudah dalam bentuk kilogram saja. Ya, kita hitung 0,4 dikali 5. 0,4 dikali 5 itu 2 ya.
berarti persen, 2%. Nah sekarang kita hitung lagi 2% itu dikali Rp 24.000, berarti total kerugian dia hanya rugi 2%. 2% dari Rp 24.000 itu sama dengan 480 gitu ya. Atau bisa langsung seperti ini. Jadi kalau untuk mencari kerugian, hitung aja tadi kan 0,4%-nya kita udah dapetin dari soal nomor 3. Berarti 0,4% itu kan per kilo dikali Rp 24.000 per kilo dikali juga sama kilonya 5 kilo. Nah nanti akan dapat langsung Rp 480 gitu. Oke, selanjutnya nomor 5. Kalian adalah seorang pedagang sukses. Kalian telah memahami konsep pengukuran dalam fisika. Amin ya. Bagaimana kalian harus bersikap terkait pengukuran? Jelaskan alasan kalian. Ini termasuk ke dalam soal esai ya. Jadi terserah kalian mau jawab apa, yang penting nyambung ke materinya. Tapi kata kuncinya ini saya kasih ya. Misalkan contoh jawabannya. Jelaskan alasan kalian. Di sini pertama harus menerapkan prinsip fisika dalam pengukuran. Ini kata kuncinya. Menerapkan prinsip fisika untuk pengukuran. Jadi kan kalian sudah belajar tuh, artinya harus diterapkan gitu kan. Yang kedua, itu kan dengan menerapkan prinsip fisika pada pengukuran. Nah, kalau misalkan kalian sudah menerapkan prinsip fisika, tujuannya apa sih gitu kan? Tujuannya itu ya agar kalian menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Pedagang yang jujur dan amanah. Jadi istilahnya tidak licik lah. Jadi kalian sudah tahu prinsipnya, tapi kalian harus gunakan ke hal yang positif. Gunakan ke hal yang positif kayak gitu. Nah, jadi kata kuncinya kalian tuh harus bisa menerapkan prinsip fisika dalam kehidupan sehari-hari dalam hal positif agar menjadi pedagang yang jujur dan amanah kayak gitu. Oke, setelah ini kan habis ya pertemuan bab satunya. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2 tentang virus kan. Jadi pantengin terus channel ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.